Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran menyatakan ketersediaan dan kesehatan hewan kurban 1442 Hijriah terjaga dengan baik. Hal itu dipastikan dengan dilaksanakannya monitoring hewan kurban oleh Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dedi Noviansa, pada Rabu 14 Juli 2021. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban dilakukan sebelum dan sesudah ternak dipotong di tempat penjualan dan tempat pemotongan hewan kurban dari tanggal 5 sampai 19 Juli di 11 kecamatan dari 3 puskeswan Negeri Katon, Tigeneneng, dan Wairatai. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dedi Noviansa, mengatakan bahwa sasaran pengawasan, pemeriksaan, dan pendataan hewan kurban dilakukan di kandang, lapak, atau tempat penjualan hewan kurban. Di mana, untuk pengawasan dan pengecekan dibantu oleh 5 dokter hewan, 17 inseminator, dan 3 paramedik untuk memantau keseluruhan hewan kurban yang dijual pedagang dan yang akan dipotong. Kami dari Dinas Pertanian khususnya bidang peternakan, kami mempunyai personil 5 dokter hewan, 17 inseminator, dan 3 paramedik. Jadi kita memantau terkait kurban dari tanggal 5 sampai tanggal 19 di 11 kecamatan terbagi dari 3 puskeswan yang ada di Kabupaten Pesawaran. Itu ada di Negeri Katon, Tigeneneng, dan Wairatai. Nah, kami dari peternakan memantau dulu dari antemortemnya, bagaimana melihat dari kelakuannya, dari fisik sebelum Idul Adha. Nah, habis dari itu kita cek postmortemnya, apakah karkas, apakah penyakit yang ada di hewan tersebut. Mungkin tahun ini ada penurunan terkait COVID, penurunan peminat ternak ini untuk berkurban. Nanti mungkin kami akan laksanakan itu SOP sambil kami dari tim akan bergerak memantau sampai ke 11 kecamatan. Sementara itu, dokter hewan Yurisah mengatakan mengenai standar operasional prosedur tentang pelaksanaan pemotongan hewan kurban akan terus dipantau. Desa-desa wilayah binaan Poskeswan juga telah dilakukan pembinaan dalam upaya pencegahan kerumunan masyarakat di masa pandemi ini dengan melibatkan takmir masjid, panitia kurban, sehingga pada penyembelihan hewan kurban yang ada di lokasi adalah panitia dan hewan kurban. Dan untuk pembagian daging kurban akan dilakukan oleh panitia dengan mengantarkan ke rumah masing-masing warga. Puskesan untuk tahmir, terus panitia kurban itu kita bina supaya nanti pada saat kurban yang boleh ada di situ hanya panitia dan hewannya aja. Jadi seminimal mungkin. Kalau bisa malah yang punya kambing atau sapi yang ingin dikurbankan itu tidak berada dekat-dekat dengan kambing. Yang penting kan melihat ya. Nah, jadi kalau kemarin kan benar-benar ada di sampingnya tuh. Nah, sekarang tidak boleh. Kemudian nanti untuk pembagian karkas itu diusahakan warga tidak boleh datang ke masjid. Jadi nanti diantarkan per rumah-rumah oleh panitia. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, prokes wajib dilaksanakan. Jadi nanti ada sebangsa tempat yang disegel, disekat. Jadi di situ orang melihat pun tidak boleh mendekat. Steril ya? Ya, harus steril. Sebelumnya memang kita sudah digembar-gemborkan dari awal ya. Jadi setiap kemarin kebetulan juga kita ada kegiatan dari PDHI Lampung bekerja sama dengan semua dinas kabupaten kota dan provinsi. Jadi semua tahmir, semua dari petugas yang berhubungan dengan hewan, petugas hewan sampai dia penjual hewan, sampai dia panitia kurbannya dan tahmirnya itu mengikuti sebuah pembekalan atau webinar tentang gimana cara berkorban di pandemi COVID-19 kayak gini. Dari Pesawaran, Joko Hartoyo dan Doni Al Asyari, Saburai TV melaporkan.